syukur kaul kekal kebiaraan Suster Roswita Marcella Licaste, DJPD. Sebuah jawaban penuh cinta dari seorang pribadi yang telah dipanggil, dibentuk, dan diutus oleh Allah dalam perjalanan hidupnya. Pilihan untuk mengikrarkan kaul kekal bukanlah buah dari keputusan sesaat, melainkan hasil dari siarah iman yang panjang, ditapaki dalam keheningan, digumulkan dalam doa, dan diserahkan sepenuhnya dalam tangan kasih Allah. Panggilan untuk menjadi utusan Tuhan lahir dari perjumpaan yang mendalam dan terus-menerus dengan Dia yang hidup. Sebuah perjumpaan yang membentuk hati menjadi lahan subur bagi berseminya rahmat panggilan Allah, agar sang jiwa dipakai sebagai saluran kasih, pengharapan, dan pewarta belas kasihnya yang setia. Dalam siarah panggilan ini, Suster Roswita membawa dalam relung jiwanya sepenggal syair pemazmur yang menjadi moto sekaligus sumber kekuatan rohani. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Mazmur 91 ayat 14. Sabda ini telah menjadi napas hidup yang menentukan setiap langkahnya menuju puncak pengikraran janji abadi. Dalam terang sabda ini pula, hatinya dibentuk menjadi hati yang lembut dan terbuka, hati yang belajar mencintai dalam kesunyian dan tetap setia di tengah gempuran godaan duniawi. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita diundang untuk membuka hati pada kasih Allah yang lembut namun penuh kuasa, kasih yang telah memanggil, membimbing, dan mengutus Suster Roswita dalam siarah panggilannya menuju hidup membiara. Kaul kekal yang diikrarkannya adalah bukti nyata bahwa Allah tak pernah berhenti memanggil, membentuk, dan mengutus utusannya sebagai tanda kasih dan harapan bagi dunia yang haus akan terang dan kebenaran. Kita sungguh bersyukur karena di tengah kebisingan hiruk pikuk dunia yang penuh tawaran semu, masih ada jiwa-jiwa yang dengan rendah hati dan penuh keberanian menjawab ya, serta menyerahkan seluruh hidupnya bagi panggilan kasih yang radikal. Mereka siap diutus menjadi pelita di tengah kegelapan, penyembuh bagi yang terluka, dan suara bagi mereka yang tak mampu bersuara. Maka dengan hati penuh syukur dan iman yang diperbaharui, marilah kita bangkit berdiri memulai perayaan kudus ini dengan memadakan lagu pembuka. Jadi
akan wafat lagi, maut akan menguasainya lagi. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Intensi kita pada kesempatan ini, syukur kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan Bunda Maria atas kaul pertama yang diterima oleh anak suster Roswitha Marcella Lili Kase ECPB. Semoga Allah Tritunggal dan Bunda Maria Ratu Surgawi senantiasa menuntun perjalanan hidup membiara dari anak Roswitha. Syukur kepada Tuhan dan Bunda Maria atas selesainya studi pasca sarjana dari anak Antonio Likase dan telah yudisium strata 1 dari anak Anselmus Likase serta cucu Jason Liko Panunai yang telah menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Semoga Tuhan memberkati, menyertai, dan membimbing hidup mereka di masa-masa yang akan datang. Rekan-rekan imam, para suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, dan terutama yang berbahagia Suster Roswitha bersama kedua orang tua dan sanak saudaranya. Profesiat sekali lagi dan selamat berbahagia. Sore hari ini kita semua berkumpul di sini untuk mensyukuri rahmat Tuhan yang diterima oleh keluarga ini melalui keberhasilan anak-anak mereka. Kita juga mau bersyukur atas segala sesuatu yang telah mereka peroleh dalam perjalanan hidup ini, terutama untuk Suster Roswitha yang telah mengikrarkan kaul kekalnya untuk hanya mengikuti Tuhan. Hari ini dalam bacaan-bacaan suci yang akan kita dengar, Yesus menegaskan dirinya sebagai pintu. Semua orang yang masuk melalui Dia akan mengalami keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita sadar bahwa kadang kita ingin mengikuti kehendak kita sendiri dan mau memilih pintu-pintu yang ingin kita lalui. Sadar akan segala kekurangan, keterbatasan, dan kelalaian kita. Kita mohon ampun dahulu sehingga dengan hati yang pantas boleh merayakan misteri suci ini. Saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramunaria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Raja menyuruh
kepada Allah di surga. Pujian, puji bagi Tuhan, pujian, puji bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, pujian, pujian, puji Tuhan hingga selamanya. Mari sembah Allah Bapa, Pencipta semesta, memberi hidup manusia. Mari sembah padanya. Pujian, puji bagi Tuhan, pujian, puji bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, pujian, pujian, puji Tuhan hingga selamanya. Mari sembah Allah Putra, penebus dosa dunia, yang diutus Bapa ke dunia, menyelamatkan kita. Pujian, puji bagi Tuhan, pujian, puji bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, pujian, pujian, puji Tuhan hingga selamanya. Berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menggembirakan dunia dengan terang kebangkitan Putramu. Semoga kami yang merayakan misteri Paskah di dunia ini boleh menikmati sukacita sejati yang abadi. Kami bersyukur untuk cinta-Mu yang telah menyertai hamba-Mu Suster Roswita, yang Engkau perkenankan boleh mengikrarkan kaul kekalnya. Kami mohon berkat-Mu untuk perjalanan hidup selanjutnya. Kami mohon berkat-Mu pula untuk kedua orang tua dan sanak saudaranya. Berkatilah segala usaha dan karya mereka, agar senantiasa berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kisah para Rasul. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai ke depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.'
Tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara itu menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di depan rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-gunung yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, Tuhan sertamu juga. inilah Injil suci menurut Yohanes. Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang,
Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia manggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Untuk suster, untuk semua saja yang sudah dialami sampai dengan saat ini. Kalau tadi suster Likase, yang bicara ini Lilake. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, bacaan Injil tadi, Yesus menamakan dirinya sebagai pintu. Dan Yesus adalah pintu keselamatan. Dan apa yang dipilih oleh Suster Wita, dia memilih pintu yang benar. Ada banyak pintu yang terbuka, namun hanya ada satu pintu menuju keselamatan, yaitu Yesus sendiri. Maka bila kita salah memilih pintu, keselamatan itu tidak pernah akan kita temui dalam kehidupan ini. Bapak Ibu mungkin pernah dengar atau mungkin masih ingat sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Loela Drakel. Aku ini bukan pintu yang selalu kau buka, kau tutup. Ya, dia tidak ingin dipermainkan karena dia melambangkan dirinya sendiri sebagai pintu. Sebaliknya, ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah pintu, maka dia adalah pintu. Maka merujuk pada kerangka atau dua tiang yang kokoh yang membentuk celah pintu yang lewatnya orang bisa keluar masuk ke sisi yang lain. Hari ini kita semua disadarkan bahwa yang pertama, Yesus adalah pintu atau gerbang satu-satunya yang lewatnya orang dapat masuk ke dalam surga. Hal yang kedua, hati-hatilah karena banyak pintu lain yang lebar dan bahkan dihias dengan cara menarik dari luar. Tapi justru saat kita masuk,
maka akan menuntun pada kebinasaan. Yang ketiga, pintu surga di dunia ini adalah gereja Kristus. Maka bersyukurlah bahwa kita sekarang berjalan ke surga. Akhirnya dengarlah sabda penguatan dari Yesus sendiri. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Profesiat untuk Suster Wita yang telah masuk melalui pintu yang benar dan telah menemukan apa yang diinginkan dalam kehidupan ini. Karena itu, jangan pernah menyesal karena suster sudah masuk lewat pintu yang benar ini. Profesiat untuk orang tua dan juga sanak saudara dan seluruh keluarga besar di KC dan seluruh umat yang juga bergembira pada kesempatan ini bersama dengan suster pada hari bahagia pengikraran kaul kekalnya untuk hidup hanya untuk Tuhan. Sekali lagi, profesiat dan selamat berbahagia. Pada kesempatan yang istimewa ini, ketika kami berkumpul untuk bersyukur atas rahmat kaul kekal yang Kau anugerahkan kepada anak saudari kami, Suster Roswita Marcelali KC DCPB. Kami juga ingin menyampaikan doa-doa permohonan kami. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Dewasa ini, ya Bapa yang Maha Baik, pandanglah gerejamu yang sedang menapaki zaman ini. Semoga kesederhanaan hidup dan semangat pelayanan yang tulus tanpa pamrih senantiasa menjiwai para pemimpin gereja dan seluruh umat beriman, agar semakin nyata menjadi pengikut Kristus yang setia dalam kata dan perbuatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua dan para penjasa, ya Bapa sumber segala kasih, limpahkanlah rahmat dan berkat-Mu kepada orang tua, keluarga besar, para penjasa, penderma, serta sahabat dan kenalan yang telah mendukung panggilan hidup bakti Suster Roswita Marcelali KC DCPB dengan kasih dan perhatian mereka. Terimalah pula dalam damai abadi anggota keluarga dan para penjasa yang telah Engkau panggil ke rumah-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kongregasi, ya Bapa, curahkanlah berkat dan terang Roh Kudus bagi para pemimpin serta seluruh anggota kongregasi, putri-putri cinta kasih dari darah yang maha mulia, agar mereka semakin mampu menjadi saksi kasih dan penyalur belas kasih-Mu di tengah dunia yang haus akan harapan dan damai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jubilaris Suster Roswita Marcelali KC DCPB, ya Bapa yang penuh kasih, pada hari yang penuh syukur ini, kami mohon agar Engkau menganugerahkan rahmat khusus bagi Suster Roswita yang merayakan syukuran kaul kekalnya. Semoga ia tetap setia dalam panggilannya, mewartakan kasih-Mu, dan menjadi tanda kehadiran-Mu yang hidup di tengah umat yang dilayaninya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa,
Pandanglah kami yang berhimpun di hadapan-Mu dalam perayaan iman ini. Bimbinglah hati kami agar dalam hidup bersama kami mampu saling menghargai, mengasihi, dan berjalan dalam semangat persaudaraan sejati. Bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan setia dalam perkara kecil, tekun menghadapi kesulitan, serta bersukacita dalam pelayanan sehari-hari, sehingga hidup kami pun menjadi pantulan kasih dan kebaikan-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon. Perayaan Misa Kudus ini kita juga mohon keselamatan abadi bagi jiwa-jiwa bayi Liao, Nenek Konis Tahun, Bapak Franciscus Li Pasen, Mama Tevalak Apu, Mama Maria Teloin, Bapak Lazarus Benu, Mama Sofia Tunu, Kakak David Kase dan istri, Kakak Timotius Kase, Kakak Peter Kase dan istri, Kakak Kase Yohanes, Kakak Maria Kase dan suami, Kakak Selvina Kase dan suami, Kakak Magdalena Kase dan suami, Kakak Martin Lakapu dan Kakak Nicole Tahun, Kakak Penina Benu, anak Alex Jun Kase dan istri, anak Simon Kase dan istri, anak John Kase, anak Mikhail Temi, anak Frit Kase, cucu Alexander Evangel Likase, cucu Pergita Likase, cucu Wemer Likase. Semoga Tuhan memperkenankan mereka semua boleh menikmati kebahagiaan kekal dalam kerajaan Bapa di surga. Marilah kita mohon. Demikianlah doa-doa permohonan kami ini. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dengan segala
bersukacita sejati, terimalah persembahan gerejamu yang sedang bersukacita. Semoga persembahan ini membuahkan sukacita abadi bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku."
dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Hieronymus serta semua rohanion. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama Suster Roswita PCPB yang boleh mengikrarkan kaul kekal. Kami juga mohon rahmat dan berkat-Mu bagi kedua orang tua dan seluruh keluarga di dalam kehidupan mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, yang harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Keluarga besar dari Suster Roswita, Dikase dan rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, Paus Fransiskus, Monsinyur Petrus Turan, dan juga seluruh keluarga kita yang telah meninggal, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Da propitius pacem indiebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spe, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Oh
akibat penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas mendengar saya, tetapi rasa dan saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin.
rencana dan kegiatan kita yang masih tersisa malam ini senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, perayaan misa syukur kita sudah selesai. Pulanglah dalam damai dan berkat Tuhan.